permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 262/Pitsus/2025 PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amat selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan ini nomor 1 sampai dengan bukti nomor 39. Mungkin perjelas saja tadi sempat disampaikan bahwa di putusan banding dari mana? Oh ya, saya Gio dari kumparan.com, sorry. Iya, mau tanya Bu, memastikan bahwa tadi disebutkan bahwa pencucian uang di sini terbukti ini kan berbeda dari yang dari putusan di Indasel. Mungkin boleh dijelaskan lagi Bu? Oh, kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan. Kalau di PN itu tidak terbukti, di pengadilan tinggi menurut majelis hakim pengadilan tinggi itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi 2 dakwaan kumulatif itu terbukti. Itu pertimbangan majelis. Tapi pertimbangan yang paling kuat sekali untuk menolak memberatkan Bu banding ini apa? Yang apa? Yang paling berat memberatkan dari bandingnya Nikita Bu. Nah, tadi kan sudah disampaikan dalam pertimbangan itu. Kalau di PN terbukti hanya 1, kan ya. IT-nya ya, undang-undang IT-nya. Kalau di pengadilan tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian uang. Maksudnya diperjelas gitu Bu, apa pertimbangannya apa sampai TPP-nya itu bisa naik lagi gitu? Bisa naik. Tadi kan sudah dibacakan oleh majelis pertimbangan lengkapnya, ya. Pertimbangan lengkap sudah dibacakan tadi oleh majelis, terbukti semuanya. Kalau di pengadilan negeri apa terbukti TPPU? Tidak kan? Enggak. Nah, tidak terbukti. Berarti 6 tahun Pengadilan tinggi terbukti. 6 tahun ini atas pemerasan dan TPPU Bu ya? Iya, dua-duanya. Ya. Itu kalau dipisahkan berapa Bu? Pemerasan berapa TPPU? Oh, nggak bisa. Nggak Bu, ya? Hukumannya itu sekaligus. Sekaligus ya Bu? Iya. Kan dakwaannya kumulatif kan? Hukumannya juga kumulatif. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa, kedua berapa, jadi satu. dan untuk pengajuan kasasi mungkin dari hari ini berapa waktunya? Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan 14 hari ya untuk kasasi. Ada yang lain? Masih ada lagi? Ada yang nanya lagi? Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan
tanggal 28 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amat selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan ini nomor 1 sampai dengan bukti nomor 39. Mungkin perjelas saja tadi sempat disampaikan bahwa di putusan banding Dari mana? oh ya saya Gio dari kumparan.com sorry. Iya, mau tanya Bu, memastikan bahwa tadi disebutkan bahwa pencucian uang di sini terbukti ini kan berbeda dari yang dari putusan di Ya. Dasar. Mungkin boleh dijelaskan lagi Bu. Oh, kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan kalau di PN itu tidak terbukti, di pengadilan tinggi menurut majelis hakim pengadilan tinggi itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi 2 dakwaan kumulatif itu terbukti. Itu pertimbangan majelis tadi. Artinya pertimbangan yang paling kuat sekali untuk menolak Yang memberatkan, Bu. banding ini apa? Yang apa? Yang paling berat Memberatkan dari Pertimbangan. bandingnya Nikita, Bu. Nah, tadi kan sudah disampaikan dalam pertimbangan itu. Kalau di PN terbukti hanya 1, kan ya. Nah, IT-nya ya, undang-undang IT-nya. Kalau di pengadilan tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian uang. Maksudnya diperjelas gitu Bu, apa pertimbangannya apa sampai TPP-nya itu bisa naik lagi gitu? bisa naik. Tadi kan sudah dibacakan oleh majelis pertimbangan lengkapnya, ya. Pertimbangan lengkap sudah dibacakan tadi oleh majelis, terbukti semuanya. Kalau di pengadilan negeri apa terbukti? TPPU tidak kan? Enggak. Nah, tidak terbukti. Berarti 6 Pengadilan tahun tinggi terbukti. 6 tahun ini atas pemerasan dan TPPU, Bu ya. Iya, dua-duanya. Iya. Itu kalau dipisahkan berapa Bu, pemerasan berapa TPPU? Oh, nggak Nggak bisa. bisa, Bu, ya? Hukumannya itu sekaligus. Sekaligus ya, Bu? Iya. Kan dakwaannya kumulatif kan? Hukumannya juga kumulatif. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa, kedua berapa, jadi satu. dan untuk pengajuan kasasi mungkin dari hari ini berapa waktunya? Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan 14 hari ya untuk kasasi. Ada yang lain? Masih ada lagi? Ada yang nanya lagi?